Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satur Ramadan dengan NIM 44452501129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bahasa baku dalam surat atau email resmi. Oke, lanjut saja langsung ke pengantar. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun non-formal. Dalam komunikasi resmi seperti surat dan email, penggunaan bahasa baku menjadi sangat penting karena menunjukkan profesionalitas, kejelasan pesan, dan kesopanan. Menurut Devianti tahun 2021 dalam Yunoya Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan mengikuti kaidah tata bahasa, ejaan, serta struktur yang berlaku. Di sini ada pengertian bahasa baku dan surat atau email resmi. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah distandardisasi dan digunakan sebagai acuan dalam komunikasi resmi. Ragam bahasa ini diatur oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkatnya yaitu PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Surat atau email resmi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang digunakan antar instansi, organisasi, atau individu dalam konteks formal. Menurut Yulianto tahun 2016 dalam Deixis, Jurnal Ilmu Bahasa menjelaskan bahwa surat resmi harus disusun dengan bahasa baku agar pesan dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Di sini ada pentingnya penggunaan bahasa baku. Bahasa baku berfungsi untuk menjaga kejelasan makna dan mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi resmi. Menurut penelitian Herawati tahun 2019 di JILL, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, penggunaan bahasa baku dalam surat resmi membantu memperkuat citra profesional lembaga serta meningkatkan kredibilitas penulis. Selain itu, bahasa baku mencerminkan sikap hormat dan sopan terhadap penerima surat atau email, terutama dalam konteks instansi pemerintahan, pendidikan, maupun bisnis. Lanjut, di sini ada ciri-ciri bahasa baku dalam surat atau email resmi. Beberapa ciri bahasa baku yang harus diterapkan dalam surat atau email resmi antara lain yaitu 1. Ejaan dan tanda baca sesuai PUEB. Setiap huruf kapital, tanda titik, koma, dan lainnya harus digunakan dengan tepat. Yang kedua, pilihan kata diksi baku. Hindari penggunaan slang, istilah asing tanpa alasan kuat atau bahasa daerah. 3. Kalimat efektif. Memiliki struktur subjek, predikat, objek yang jelas. 4. Ragam bahasa formal, sopan, lugas, dan tidak berlebihan. 5. Konsistensi gaya bahasa, tidak mencampur antara bahasa formal dan non-formal. Sejalan dengan temuan penelitian di Yunia Jurnal menurut Devianti tahun 2021. Penerapan kelima unsur ini menunjukkan penguasaan bahasa baku dalam konteks resmi. Lanjut, di sini ada struktur surat atau email resmi. Struktur surat resmi pada umumnya terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu kepala surat atau bisa disebut kop surat, tanggal dan nomor surat, perihal dan alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yaitu ada pembukaan, isi pokok dan penutup, adalah juga salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Sedangkan pada email resmi, formatnya lebih ringkas meliputi subjek, email, salam pembuka, isi pesan, penutup, dan tanda tangan digital. Menurut Conference Proceedings UMP tahun 2024, kelengkapan struktur surat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keformalan bahasa tulis. Lanjut, di sini ada menghindari kata tidak baku. Penelitian Yulianto tahun 2016 dan Isnaini tahun 2013 menunjukkan beberapa kesalahan umum yang sering muncul pada surat atau email resmi, yaitu penggunaan kata tidak baku seperti enggak, ga, atau udah. 2. Ejaan yang salah, misalnya dirubah, seharusnya diubah. Kalimat tidak efektif dan ambigu. Salam pembuka atau penutup yang tidak sesuai dengan situasi formal seperti hai atau salam hangat banget. Kesalahan-kesalahan tersebut
perlu dihindari karena dapat menurunkan kredibilitas surat dan menciptakan kesan kurang profesional. Lanjut, di sini ada beberapa tips menulis bahasa baku dalam surat atau email resmi. Untuk memastikan penggunaan bahasa baku yang baik, berikut beberapa tips. Gunakan KBBI dan POEBI sebagai acuan utama. 2. Hindari singkatan yang tidak lazim, misalnya BTW, you, gitu. Gunakan salam pembuka yang sopan seperti dengan hormat atau yaitu. 4. Gunakan kalimat pendek dan padat makna. 5. Periksa kembali ejaan dan tanda baca sebelum mengirimkan surat atau email. Seperti disampaikan oleh Herawati tahun 2019, penguasaan bahasa baku bukan hanya keterampilan linguistik, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan etika komunikasi. Kesimpulannya, bahasa baku memiliki peran penting dalam surat maupun email resmi karena menjamin kejelasan pesan, memperlihatkan sikap profesional, dan menjaga wibawa lembaga atau individu pengirim. Dengan menerapkan kaidah ejaan, pemilihan kata yang tepat, dan struktur kalimat yang efektif, komunikasi tertulis dapat berjalan secara efisien dan beretika. Oke, sekian dan terima kasih.